Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Han Li merenungkan pertanyaan sejenak sebelum menjawab, teknik transformasi Kun Peng saya memang berasal dari ras Tian Peng, tapi saya tidak yakin mengapa saya kebal terhadap efek kabut ini. Saya mempertimbangkan pertanyaan ini dalam perjalanan pulang dan menghasilkan sebuah teori, tetapi saya tidak yakin apakah itu dapat diandalkan. Kamu bisa memberi tahu kami apa yang kamu pikirkan, Kakak Han, tidak perlu menyimpan rahasia dari kami, Yan Li terkekeh. Pandangan yang sedikit canggung muncul di wajah Han Li sebelum dia melanjutkan, melihat kalian berdua pernah berkultivasi di alam umbra dunia manusia selama ratusan tahun, kemungkinan besar kalian menyadari beberapa legenda yang mengelilingi tempat itu. Apakah kamu mengacu pada legenda dunia bawah dan binatang rahu, Kakak Han? Tanya Yuan Yao saat ekspresinya sedikit berubah. Memang, Netherworld selalu menjadi legenda, dan tidak ada yang benar-benar dapat memverifikasi keberadaannya, tapi aku pernah menyaksikan Rahu Bis secara langsung di dunia manusia. Meskipun aku hanya melihat sebagian kecil dari binatang buas, fenomena yang dipicu dengan kemunculannya sangat mirip dengan kabut hantu yang mengarah ke alam umbra, jawab Han Li. Jadi maksudmu alam umbra di dunia manusia sebenarnya adalah tubuh Rahu Bis? Mulut Yuan Yao ternganga kaget. Saya tidak punya bukti lain untuk mendukung gagasan itu, tapi saya pikir itu sangat mungkin. Roh sejati Kun Peng adalah musuh bebuyutan Rahu Bis, jadi mungkin saya bisa memanfaatkan beberapa Kun Pengs. Kekuatan setelah mengadopsi bentuk Kun Peng saya. Jika kabut di sini benar-benar ada hubungannya dengan kabut hantu dunia manusia, maka semuanya akan masuk akal, Han Li berspekulasi. Mungkinkah yang disebut sungai neraka ini adalah tubuh Rahu Bis? Kalau begitu, mengapa kabut di sini sedikit berbeda dengan kabut hantu di dunia manusia? Tanya Yan Li dengan alis berkerut bingung. Han Li tidak memberikan jawaban langsung untuk ini. Sebaliknya, dia tersenyum. Apakah Anda mengatakan bahwa ini adalah dua binatang rahu yang berbeda? Itu menjelaskan perbedaan dalam kabut. Dikatakan bahwa binatang rahu sangat besar dan mampu melahap benda langit seperti matahari dan bulan. Sungai neraka ini jelas jauh lebih besar dari alam umbra, jadi kita pasti berada di dalam tubuh Rahu Bis yang jauh lebih besar daripada yang ada di dunia manusia. Wajah Yan Li sedikit memucat. Itu mungkin bukan sejauh itu. Han Li menggelengkan kepalanya dengan ekspresi muram. Oh. Apakah Anda memiliki hal lain untuk ditambahkan, Kakak Han? Yuan Yao bertanya dengan ekspresi ingin tahu. Kabut di tempat ini terasa cukup mati dibandingkan dengan kabut hantu di dunia manusia. Aku telah melihat beberapa catatan yang menyebutkan bahwa ketika Rahu Bis mencapai akhir masa hidup mereka dan meninggal, ruang di dalam tubuh mereka tidak akan runtuh dan terus ada selamanya. Apakah maksudmu kita saat ini berada di ruang di dalam bangkai Rahu Bis? Yuan Yao goyah setelah mendengar ini. Hehe, aku hanya berspekulasi. Seperti apa situasi sebenarnya, itu belum diverifikasi, Han Li terkekeh menanggapi. Saya pikir Anda sangat dekat dalam spekulasi Anda, Kakak Han. Dalam hal ini, semuanya dapat dijelaskan. Karena binatang rahu ini telah meninggal maka yin qi di dalamnya tubuh jauh lebih berlimpah daripada di alam umbra, sehingga memunculkan begitu banyak makhluk hantu bermutu tinggi. Saya bertanya-tanya apakah Raja Iblis sudah mengetahui hal ini atau telah mengetahuinya pada saat ini. Satu-satunya hal yang saya masih bingung tentang keberadaan ki spiritual dan urat roh di sini. Tidak ada ki spiritual sama sekali di alam umbra, dan kekuatan sihir juga tidak dapat digunakan di sana, renung Yan Li. Siapa tahu, mungkin makhluk kuat dari ras Mayfly memodifikasi tempat ini setelah menemukannya atau mungkin perubahan ini secara alami terjadi setelah binatang rahu meninggal. Bagaimanapun, tidak ada hubungannya dengan situasi kita saat ini,
jadi kita tidak perlu menggali terlalu dalam tentang masalah itu. Satu-satunya hal yang membuatku tertarik adalah apakah kabut hitam ini benar-benar dapat membawa kita menjauh dari sungai neraka. Selama tempat ini adalah jenis entitas yang sama dengan alam umbra, maka pasti ada jalan keluar di sini juga. Jika ini benar-benar jalan keluar, maka jauh lebih aman daripada harus melalui simpul spasial, kata Han Li dengan sedikit kegembiraan di matanya. Kamu benar, Kakak Han. Apakah kamu menemukan sesuatu yang salah di dalam awan kabut yang kamu jelajahi sebelumnya? Yan Li bertanya. Tidak, selain kabut hitam juga dapat menyegel kekuatan dan kemampuan sihir seseorang, tidak ada penemuan penting lainnya. Tentu saja, saya hanya mencari melalui beberapa bidang kabut di area terdekat. Melihat kabut hitam ini ada di sini, jalan keluarnya juga pasti ada di suatu tempat di badan air ini. Haruskah kita mencoba dan mencari jalan keluar segera atau bersembunyi di sini untuk sementara seperti yang kita rencanakan semula? Han Li bertanya. Melihat pintu keluar mungkin ada di dekat sini, mari luangkan waktu untuk mencoba dan menemukannya. Mungkin kita bisa menemukannya dengan cepat. Kalau begitu, kita bisa keluar dari tempat ini, jadi begitulah. Tidak perlu mengambil risiko dengan bersembunyi, Yan Li menjawab. Yuan Yao ragu sejenak sebelum mengangguk setuju. Kamu benar, kakak senior. Jika kita bersembunyi di sini seperti yang kita rencanakan semula, kita bisa dilacak oleh Raja Iblis atau bahkan mungkin diburu oleh ras Mayfly jika bala bantuan mereka tiba lebih awal dari yang diharapkan. Dalam salah satu dari skenario itu, kita sama saja sudah mati. Han Li berpikir keras setelah mendengar ini. Proposal yang diajukan oleh kedua wanita itu cukup masuk akal, tetapi dia tidak bisa menghilangkan perasaan tidak nyaman yang mengganggunya selama beberapa hari terakhir. Dia bisa merasakan ada sesuatu yang tidak beres, tetapi dia tidak bisa memastikannya, dan itu membuatnya cukup ragu tentang bagaimana melanjutkannya. Setelah merenungkan masalah ini untuk waktu yang lama, dia akhirnya berkata, baiklah, mari kita cari jalan keluar di sini, tapi kita hanya bisa menghabiskan waktu paling lama 2 hari dalam pencarian kita. Setelah itu, kita harus segera bersembunyi. Saya pikir kita harus aman selama periode waktu ini. Han Li menawarkan tindakan yang dikompromikan. Yuan Yao dan Yan Li bertukar pandang setelah mendengar ini sebelum mengangguk serempak. Baiklah, mari kita cari melalui kabut hitam di bawah kita terlebih dahulu. Bahkan jika kita tidak dapat menemukan jalan keluar di sini, mari kita buat markas sementara yang bisa kita sembunyikan jika ada keadaan yang tidak terduga muncul. Melihat kekuatan Kun Peng saya kebal terhadap efek kabut, aku punya cara untuk sementara memberi kalian berdua kekebalan terhadap efeknya juga, kata Han Li sambil tersenyum. Apakah itu benar, Kakak Han? Yuan Yao dan Yan Li sangat gembira mendengar ini. Han Li tersenyum saat petir keras tiba-tiba meletus di belakangnya, dan sepasang sayap muncul di punggungnya. Dia mengepakkan sepasang sayap, dan warnanya berubah secara drastis, dengan satu sayap mengambil rona biru sementara sayap lainnya berkedip tanpa henti dengan cahaya 5 warna. Kedua sayapnya berkilauan dan tembus cahaya. Han Li telah menyamarkan sayap petirnya sebagai sayap Tian Peng selama ini, dan dia akhirnya mengungkapkan bentuk sebenarnya dari harta roh. Ini adalah pertama kalinya kedua wanita itu menyaksikan sayap-sayap ini dalam bentuk aslinya, dan keduanya sangat terkejut. Tidak hanya penampilan sayap-sayap ini berubah secara drastis, tekanan spiritual yang menakjubkan yang berasal dari mereka juga cukup mengejutkan kedua wanita itu. Tepat pada saat ini, Han Li mengepakkan sayap birunya, dan 2 bulu biru tembus pandang pendek sebelum berhenti di depan kedua wanita itu. Ini adalah bulu-bulu yang dimanifestasikan dari aura Kun Peng. Kamu bisa mencoba menyuntikkan kekuatan sihirmu ke bulu-bulu itu, mungkin bulu-bulu itu bisa memberimu kekebalan terhadap kabut, kata Han Li sambil tersenyum. Yuan Yao dan Yan Li saling memandang,
dan keduanya sedikit skeptis. Namun, Yan Li kemudian segera membuat gerakan meraih untuk menarik salah satu bulu biru ke genggamannya, lalu menyuntikkan kekuatan sihirnya ke dalamnya seperti yang disarankan Han Li. Sebuah bola cahaya biru tersebar di sekelilingnya mengikuti dentuman tumpul, menyelimuti seluruh tubuhnya. Oh, sepertinya memang berhasil. Aku akan pergi dulu, jika aku jatuh, pastikan untuk menangkapku, Kakak Han, Yan Li terkekeh. Hehe, tentu saja, aku akan berada tepat di sampingmu, Peri Yan, jawab Han Li saat dia berubah menjadi burung biru besar lagi, lalu terbang ke depan menuju kabut hitam terlebih dahulu. Yan Li memegang bulu biru di tangannya dan bersiap untuk mengikutinya. Hati-hati, kakak senior, Yuan Yao hanya bisa berpesan. Jangan khawatir, aku akan baik-baik saja dengan kakak Han menjagaku, jawab Yan Li sambil tersenyum sebelum perlahan turun ke dalam kabut. Yan Li akhirnya memasuki kabut hitam, mengikuti suaranya yang gembira terdengar dari dalam. Itu benar-benar berhasil. Aku masih belum bisa memanfaatkan sebagian besar kekuatan spiritualku, tapi itu sudah lebih dari cukup untuk terbang dan menggunakan harta biasa. Han Li sepertinya sudah memperkirakan ini, dan dia terkekeh, hehe, senang mendengarnya. Ayo turun, Peri Yuan, kita akan mencari melalui kabut ini bersama. Yuan Yao menghela nafas lega setelah mendengar suara mereka, dan dia juga menyuntikkan kekuatan sihirnya ke bulu biru sebelum turun. Namun, tepat pada saat ini, kejadian yang tiba-tiba terungkap. Kabut hitam yang damai tiba-tiba mulai berjatuhan dan melonjak dengan hebat, diikuti embusan angin ganas yang meletus dari bawah. Kabut hitam berubah menjadi pusaran besar yang melolong amarah. Han Li terpana dengan perkembangan yang tiba-tiba ini. Angin yang keluar dari pusaran cukup kencang, dan ada kekuatan isap yang sangat besar yang mencoba menarik tubuhnya ke dalam pusaran, tetapi itu tidak cukup untuk menjebaknya sepenuhnya. Kekuatan isap hanya cukup kuat untuk memperlambatnya sedikit, namun dia masih bisa terbang ke arah Yan Li dalam sekejap, mencengkeram cakarnya sebelum mencoba terbang keluar dari kabut hitam. Namun, petir yang keras tiba-tiba meletus di seluruh pusaran saat sambaran petir hitam pekat yang tak terhitung jumlahnya muncul. Hati Han Li tenggelam saat menyaksikan pemandangan yang akrab ini. Busur hitam petir melesat di udara dengan sangat cepat, namun Han Li tidak dapat bergerak secepat biasanya karena kekuatan hisap yang sangat besar itu. Cahaya hitam menyala, dan baik dia maupun Yan Li menghilang ke dalam pusaran. Yuan Yao tercengang melihat ini saat dia melihat dari atas, namun sebelum dia memiliki kesempatan untuk melakukan apapun, pusaran hitam itu tiba-tiba meluas ke segala arah. Yuan Yao tidak dapat menghindari pusaran yang berkembang pesat karena dia juga menghilang di tengah kilatan petir hitam. Dalam sekejap petir hitam menghantam Han Li, dia merasakan sekelilingnya kabur sebelum merasa pusing. Syukurlah, dia sangat akrab dengan teleportasi pada saat ini, dan setelah dia muncul kembali, dia dengan paksa menekan vertigo dan tidak nyaman saat dia membuat segel tangan untuk kembali ke bentuk manusianya. Cahaya abu-abu kemudian meletus dari tubuhnya, langsung menciptakan penghalang pelindung di sekelilingnya, serta Yan Li, yang masih belum sadar. Baru pada saat itulah dia dengan hati-hati memeriksa sekelilingnya, di mana dia menemukan bahwa mereka terletak di platform tinggi yang dibangun dari batu giok yang indah. Ada selusin lebih pilar batu biru di sekitar platform, yang semuanya diukir dengan sangat rumit dengan rune yang tak terhitung jumlahnya berkedip di permukaannya. Platform ini adalah formasi mantra kecil. Saat pilar-pilar batu ini berkilat, sebuah film cahaya putih keruh tercipta, menyelimuti seluruh platform di bawahnya. Di luar penghalang cahaya ada hamparan kabut hitam yang luas yang membuat mustahil untuk melihat apa yang terjadi di luar. Syukurlah, semua kabut telah dicegah oleh penghalang. Alis Han Li berkerut saat melihat ini. Kakak Han, tempat apa ini? Yan Li akhirnya pulih dari rasa pusingnya,
dan wajahnya sedikit memucat saat dia mengamati sekelilingnya. Sepertinya kita telah diteleportasi ke tempat lain oleh kabut hantu. Han Li cukup tenang. Apakah itu berarti kita tidak lagi berada di sungai neraka? Yan Li sangat gembira mendengar ini. Aku tidak begitu yakin tentang itu. Dilihat dari pengalaman teleportasi yang aku peroleh di masa lalu, bagiku itu tidak tampak seperti teleportasi jarak jauh melintasi alam, jadi kita seharusnya masih berada di sungai neraka, Han Li menjawab dengan menggelengkan kepalanya. Yan Li cukup kecewa mendengar ini, tapi sebuah pikiran kemudian tiba-tiba terlintas di benaknya, dan ekspresinya berubah drastis saat dia berseru, Junior Sister Yuan berada di luar kabut hitam, dan dia belum diteleportasi ke sini. Bukankah itu berarti kita telah terpisah darinya? Jangan khawatir, rekan Taoisian, dengan akal peri Yuan, dia akan baik-baik saja bahkan jika dia sendirian. Apa yang harus kita fokuskan adalah menentukan di mana kita dulu. Selama kita semua masih di neraka sungai, seharusnya bukan tugas yang sulit untuk menemukan rekan Taois Yuan lagi, kata Han Li dengan suara tenang. Ekspresi cemas Yan Li sedikit mereda setelah mendengar ini, dan dia berkata, maaf karena membiarkan emosiku menguasaiku di sana, Kakak Han. Hanya saja aku sangat jarang terpisah dari saudari juniorku, jadi ini adalah pengalaman yang cukup menggelegar bagi saya. Tidak apa-apa, aku senang melihat bahwa kamu dan rekan Taois Yuan berbagi ikatan yang begitu dekat. Namun, kita harus mengatasi kesulitan yang kita hadapi saat ini terlebih dahulu sebelum kita dapat mengkhawatirkannya, jawab Han Li dengan senyum masam sebelum berjalan ke salah satu pilar batu terdekat. Dia melirik Rune pada pilar melalui mata menyipit sebelum mengalihkan pandangannya keluar dari penghalang cahaya biru samar melintas di matanya. Kabut hitam di sekitar sini cukup padat, tapi Han Li masih bisa menembusnya dengan mata rohnya untuk menilai sekelilingnya. Ekspresi Han Li tiba-tiba berubah sedikit. Apa yang kamu lihat, Kakak Han? Yan Li berjalan ke arahnya dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Selain dari peron tempat kita berada, ada 6 peron lain seperti ini dalam formasi melingkar di dekatnya. Juga, kita tampaknya berada di perut gunung, jawab Han Li dengan suara lambat. Perut gunung, jika kita masih belum meninggalkan sungai neraka, lalu siapa yang membangun benda-benda ini di sini? Yan Li bergumam sambil mengerutkan alisnya. Itu terlalu sulit bagi kita untuk berspekulasi. Yang ingin saya ketahui adalah bagaimana makhluk ini mampu mengendalikan kabut hantu untuk memindahkan kita ke sini. Mungkin mereka terkait dengan Rahubis, renung Han Li. Kita tidak akan bisa menemukan jawaban apapun jika kita terus berada dalam kegelapan seperti ini, kita harus keluar dari tempat ini dulu, desah Yan Li. Tentu saja, kita tidak tahu apakah pemilik tempat ini memiliki niat buruk terhadap kita. Sepertinya kita dilindungi oleh penghalang ini, tapi bisa juga dikatakan bahwa kita telah dikurung dalam semacam penjara. Prioritas utama kami memang untuk pergi dari sini. Aku baru saja melihat rune di pilar, namun itu sangat dalam. Paling tidak, dengan basis pengetahuanku dalam formasi mantra, aku tidak dapat memahami sebagian besar dari rune, jadi kita harus keluar dari tempat ini menggunakan kekerasan, Han Li memutuskan sambil mengelus dagunya. Begitukah? Aku juga telah melakukan penelitian tentang seni formasi mantra, jadi biarkan aku melihatnya juga. Yan Li tampaknya agak percaya diri. Oh, akan lebih baik jika kamu bisa menghancurkan formasi ini di sini. Han Li goyah setelah mendengar ini sebelum menjauh dari pilar sambil tersenyum. Yan Li segera melangkah menuju pilar dan mulai memeriksanya dengan fokus penuh, tampaknya benar-benar terserap oleh rune di pilar. Sementara itu, Han Li menggenggam tangannya di belakang punggungnya saat dia berjalan mengitari penghalang cahaya, mencoba mencari jalan keluar alternatif. Sekitar 10 menit kemudian, Yan Li menghembuskan napas saat dia menarik pandangannya, lalu menoleh ke arah Han Li dengan senyum paksa di wajahnya.
Pembatasan ini memang jauh lebih mendalam daripada yang pernah saya temui di masa lalu, jadi saya tidak akan bisa membantu di sini. Tidak apa-apa, aku akan mencoba pedang terbangku. Han Li tampaknya telah meramalkan bahwa ini akan menjadi putusan, dan dia mengayunkan lengan baju ke udara, di mana pedang emas kecil ditembakkan dari dalam. Pedang terbang itu kemudian berubah menjadi pedang panjang emas berkilauan yang panjangnya sekitar 3 kaki. Pergi. Han Li menunjuk langsung ke penghalang cahaya putih di depan, dan pedang panjang emas terbang di udara sebelum menyerang penghalang cahaya dengan kekuatan ganas. Cahaya putih dan keemasan menyala di tengah dentuman tumpul, diikuti dengan pedang panjang emas yang ditolak dengan mudah. Ekspresi Han Li berubah drastis saat dia buru-buru menunjuk ke arah pedang terbang untuk menstabilkannya di udara. Dia menduga bahwa penghalang cahaya ini akan cukup tegas, tetapi pedang Azure Bambu Cloud Swarm bahkan tidak mampu meninggalkan satu goresan pun di atasnya. Yan Li juga memasang ekspresi terkejut saat melihat ini, dan dia segera membuka mulutnya untuk mengeluarkan kipas daun pisang hitam, yang dia lambaikan ke arah penghalang cahaya dengan sekuat tenaga. Api hitam pekat melonjak di udara, hanya untuk ditolak sekali lagi dengan cara yang sama seperti pedang emas, sementara penghalang cahaya tetap sama sekali tidak terluka. Bagaimana pembatasan ini begitu kuat? Han berhenti sejenak sebelum mengangkat tangan untuk menunjukkan tangan yang gelap gulita. Dia merentangkan kelima jarinya sebelum menekan tangannya ke penghalang cahaya, lalu melepaskan semburan cahaya abu-abu yang kuat. Penghalang cahaya yang tampaknya tidak bisa dihancurkan mulai mengeluarkan suara dering rendah saat cahaya abu-abu menyapunya, diikuti riak yang mulai muncul di permukaannya. Senyum tipis muncul di wajah Han Li setelah melihat ini. Itu seperti yang dia harapkan, selama batasan ini mengandung kekuatan 5 unsur, maka tidak mungkin cahaya yang menyatu dengan esensi ilahi tidak dapat melakukan apapun terhadapnya. Dengan mengingat hal itu, Han Li mulai mengedarkan kekuatan sihirnya, dan cahaya abu-abu yang melonjak dari telapak tangannya menjadi semakin menyilaukan sementara penghalang cahaya putih mulai bergetar lebih keras. Seluruh penghalang cahaya mulai melengkung dan berputar dengan tangan Han Li di pusat gempa. Mata Yan Li melebar karena terkejut dan gembira saat melihat ini. Dia telah melihat Han Li melepaskan Divine Essence Fuse Light pada beberapa kesempatan, jadi dia menyadari betapa kuatnya itu, tetapi dia tidak berpikir bahwa itu akan sangat efektif melawan pembatasan juga. Beberapa saat kemudian, dentuman tumpul terdengar saat penghalang cahaya akhirnya dipelintir hingga hancur oleh cahaya yang menyatu dengan esensi ilahi. Kabut hitam di luar segera menyapu ke arah platform batu giok putih. Han Li segera berubah menjadi bentuk burung lagi sebelum naik ke udara. Yan Li juga sangat siap saat dia menyuntikkan kekuatan sihirnya ke dalam bulu biru, memunculkan bola cahaya biru di sekelilingnya sebelum naik ke arah Han Li. Han Li sudah menilai sekeliling mereka menggunakan mata rohnya, jadi setelah mengadopsi bentuk burungnya, dia segera terbang ke arah tertentu dalam kabut tanpa ragu-ragu. Setelah beberapa kedipan, matanya berbinar saat melihat penghalang biru dan kuning di depan. Penghalang ini sangat sederhana, jadi dia segera menerobosnya tanpa melakukan tindakan defensif. Penghalang itu dengan mudah dihancurkan oleh tubuh burungnya yang besar, dan dia turun ke sepetak tanah berbatu di sisi lain penghalang sebelum kembali ke bentuk manusianya. Yan Li juga terbang melewati penghalang di belakangnya dalam pengejaran, lalu mendarat di samping Han Li. Han Li buru-buru berbalik untuk menemukan bahwa penghalang biru dan kuning di belakang mereka telah disegel kembali, menahan kabut hitam yang mencoba merembes ke area tersebut. Baru saat itulah Han Li menghela nafas lega. Tepat pada saat ini, Yan Li berseru, "Kakak Han, ada seseorang di sana. Haruskah kita pergi dan melihat-lihat?" Hati Han Li tergerak setelah mendengar ini sebelum dia buru-buru berbalik ke arah yang ditunjuk Yan Li. Beberapa ratus kaki dari mereka, ada lorong putih berkilauan yang terletak di wajah batu biru,
dan Han Li mengangkat alisnya saat dia melihat lebih dekat. Baru pada saat itulah dia menyadari bahwa mereka berdiri di atas platform di permukaan gunung yang curam, dan platform batu giok yang dia lihat sebelumnya terletak di kaki gunung. Han Li berhenti sejenak sebelum menjentikkan dua jari di udara. Dua bintik cahaya keemasan terbang keluar dari lengan bajunya sebelum berubah menjadi sepasang kumbang emas seukuran kepalan tangan, yang kemudian terbang menuju pembukaan lorong. Sementara itu, Han Li duduk di tanah dengan menyilangkan kaki dan matanya terpejam. Yan Li tahu bahwa Han Li mengirim kumbang itu ke dalam gua sebagai pengintai, jadi dia juga menunggu dengan sabar di dekatnya. Setelah beberapa saat, wajah Han Li tiba-tiba memucat saat dia tiba-tiba membuka matanya dan melompat berdiri. Ini buruk. Ada seseorang dengan basis kultivasi yang tak terduga di gua itu, serangga rohku telah ditangkap. Begitu suara Han Li menghilang, sebuah suara tua terdengar di sekitar mereka dari segala arah. Aku bertanya-tanya siapa yang telah merusak formasi penguncian 7 gerbang Yinku, ternyata aku punya beberapa tamu. Melihat kamu ada di sini, mengapa tidak masuk dan mengobrol denganku?